Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Video ini merupakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif yang berisikan aksi penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 21 Padang. Penyebaran pemahaman budaya positif dilakukan secara kolaborasi dengan rekan CGP 1 angkatan di SMP Negeri 21 Padang, yaitu Ibu Atriza Diana. Bu Atriza menyebarkan pemahaman tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar murid. Kegiatan ini diawali sambutan Kepala SMP Negeri 21 Padang, yaitu Bunda Evalina. Kegiatan untuk PNM sesuai dengan hasil rapor pendidikan kita. Salah satu yang masih merah adalah kurang seriusnya kita untuk membuka plafon merdeka itu. Jadi dengan adanya praktisi pendidikan yang sudah digagas oleh guru penggerak kita, Ibu Etin, kita alhamdulillah Allah memberikan kemudahan semua buat keluarga besar SMP 21. Setiap tahun ada saja yang lulus. Mudah-mudahan untuk angkatan ke-11 juga ada yang mengikutinya. Jadi harapan kita semua dengan semakin banyaknya guru yang mengikuti program guru penggerak, kita bisa untuk menerapkan di sekolah kita. Kita bisa menghilangkan mindset bahwasanya guru itu adalah segala-galanya. Pada awalnya, sewaktu mendengar pertama kali guru menghamba pada siswa, itu memang lain bunyinya. Namun setelah dipelajari, diikuti kegiatan itu, artinya apa? Kita masuk ke dunianya. Kemudian bagaimana kita mengarahkan mereka ke arah positif itu. Kita tahu anak-anak mereka itu bukan anak milenial namanya, anak zaman Z, generasi Z. Mereka adalah generasi Z. Bagi Bapak Ibu yang lahir dari tahun 1991 sampai 1986 itu adalah generasi milenial. Kegiatan ini dipandu oleh Ibu Etin Maira Eskom selaku guru penggerak angkatan 7. Bertemu kembali dalam komunitas belajar kita. Pada hari ini agenda kita yang pertama desiminasi dari CGP kita angkatan 9, yaitu Ibu Atriza Diana Eskom sama Ibu Lina Octaviana SPD. Nah, nanti mereka akan mendesiminasikan tentang budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang kedua, nanti kalau bisa kita akan berbagi sedikit cerita tentang bagaimana kelanjutan aksi nyata kita di PMM. Karena kemarin saya sudah memasukkan Kompel, komunitas belajar kita di PMN, dan Bapak Ibu alhamdulillah sudah mengikutinya. Dan nanti kita akan buat sebuah webinar secara daring melalui komunitas belajar kita. Nanti kita minta pematerinya nanti dari saya sendiri, kemudian dengan speakernya dari Bunda Evalina atau sama Pak Yos. Karena Bunda Evalina sama Pak Yos belum bisa menjadi koordinator di Kombel PMN karena belum menyelesaikan aksi nyata kurikulum merdeka. Yang bisa menjadi penggerak komunitas itu yang sudah menyelesaikan aksi nyata di PMN dan sudah dapat sertifikatnya. Dan alhamdulillah kami berdua sama Ibu Mirmala Rosi sudah bisa menjadi penggeraknya.
Dan sekarang kita mulai saja acara kita yang pertama, yaitu diseminasi oleh CGP kita yang pertama, Ibu Atriza Diana saling berkolaborasi dengan Ibu Rina Octaviana. Kepada mereka berdua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikut penyebaran pemahaman yang saya lakukan pada sesi kedua, yaitu tentang posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Nah, kegiatan ini bertujuan sekaligus untuk merefleksi kita sebagai seorang guru. Apakah budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah ini, dan apakah peran kita dalam menyelenggarakan budaya positif tersebut, dan apa peran kita dalam menyelesaikan ibaratnya pelanggaran dalam disiplin sekolah. Kita mulai saja pada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini adalah posisi yang paling bawah yang seharusnya kita hindari. Nah, penghukum ini biasanya menggunakan bentuk hukuman secara fisik maupun secara verbal. Contoh secara fisik, misalkan saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, Ibu ya, kepada Miss Leni, apa sih yang Miss Leni lakukan jika anak kita terlambat masuk ke dalam kelas, selesai istirahat? Nah, itu apa yang biasa Miss Leni lakukan terhadap anak tersebut? Why you came late? Kenapa Ananda terlambat? Terima kasih Ibu Lina atas waktu yang diberikan. Sedikit respon saya tentang pertanyaan Ibu. Kebetulan yang Ibu tanyakan itu sebenarnya setiap hari saya temui. Contoh tadi, ini contoh nyata. Saya masuk di jam kelima di kelas 73. 2 orang siswa yang bernama X dan Y. Kalau saya hitung dari durasi waktu masuk, murid kita itu terlambat sekitar 15 menit. Ketika saya bertanya, kenapa Ananda terlambat? Yang satu no respon, yang satu lagi menjawab, awak dari WC Bu. Jadi kalau menurut saya, kalau dari respon gurunya menanyakan kenapa anak murid terlambat, sebenarnya itu sudah benar. Jadi masalahnya di sini, bagaimana cara kita memberikan atau membiaskan budaya positif supaya anak kita itu jujur. Itu PR besar, terutama bagi saya pribadi. Mungkin cukup sekian Bu. Jadi karena dia bilang dia dari WC, dari mana gitu kan, awak dari WC Bu. Oh dari WC, kan keluarnya dari Ananda, keluar mainnya kan dari tadi istirahatnya. Oh banyak Bu, awak antri. Tadi di kelas 73 saya mengajar, dan itu fakta. Dan akhirnya saya bolehkan untuk duduk dan saya berikan sedikit penguatan. Besok jangan diulangi kembali ya nak. Bel masuk, silakan Ananda masuk. Iya Bu, itu responnya. Oke, demikian Bu Lina, terima kasih. Terima kasih Miss Leni. Berarti dari apa yang disampaikan oleh Miss Leni, salah satu bentuk langkah-langkah guru, kontrol guru sebagai manajer, yaitu manajernya adalah kontrol guru yang paling ideal, itu sudah dilakukan, yaitu bagian validasi kesalahan
Artinya apa? Memvalidasi kesalahan ini menanyakan alasan mengapa siswa ini melakukan kesalahan. Nah, untuk kontrol guru ini, posisi kontrol guru ini, yang perlu kita hindari adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai teman. Contoh yang sebagai teman, ketika anak tidak mau memperhatikan kita, muncullah kata-kata seperti ini. Nah, tolonglah perhatian ibu mengukur. Ibu kena berang ya kepala sekolah. Tolong yo. Kata-kata seperti itu perlu dihindari. Artinya apa? Ketika anak seperti itu berbicara, kita seperti itu berbicara kepada anak, otomatis kita akan melakukannya dengan ramah. Anak pun menerima dengan nyaman. Hasilnya anak itu akan berketergantungan dengan kita. Nah, dan akan muncul kata-kata seperti ini. Dina bahagia dong bu, santai lah. Itu adalah kata-kata reaksi yang muncul dari murid kita. Jadi ketika kita memiliki posisi kontrol sebagai teman, yang ada nantinya nilai rasa bijaksanaan kita sebagai seorang murid itu terkadang hilang. Nah, hubungan sebagai seorang anak dengan guru pun batasnya pun jadi hilang. Nah, seperti itu. Namun pada posisi manajer tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan hal yang seperti itu. Tergantung nanti masalah yang kita hadapi kepada anak tersebut. Contoh, ketika kita ingin mengorek alasan anak tersebut melakukan kesalahan, maka posisi kontrol yang dapat kita lakukan sebagai manajer adalah membuat anak itu nyaman terlebih dahulu, agar mereka jujur dalam mengemukakan alasannya. Kita buatkan mereka nyaman. Cuman dalam artian hubungan ini tidak lebih dari sekedar guru dan murid, hanya proses menciptakan nyaman dengan siswa saja. Lanjut, posisi kontrol guru yang ideal memang yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendorongnya agar dapat menemukan solusi dari masalahnya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas yang positif. Nah, materi yang akan dijelaskan nanti itu saling keterkaitan. Contoh, posisi kontrol guru kita yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang manajer. Seorang manajer pun harus ada ikatannya dengan keyakinan kelas yang ada di kelas. Nah, pertanyaannya, apakah ketika awal pembelajaran dulu Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu dalam menyepakati keyakinan kelas tersebut? Apakah langsung saja, apa yo peraturan yang ada di sekolah awak? Apa yo konsekuensinya? Apakah ada seperti itu? Atau hanya kita sebagai guru yang menerapkan, kalau kalian tahan beko konsekuensinya lari di lapangan 20 kali, tempel di keyakinan keras. Atau kita sebagai guru yang memberikan ide, kalian harus harus belajar tepat waktu dengan ibu, tanpa menanyakan kesepakatan antara guru dan murid. Kecil dulu, keyakinan kelas. Kita ajak anak-anak ini berdiskusi dan memikirkan apa saja sih bentuk aturan yang harus kita patuhi. Itu pun bersumber dari murid. Contoh yang pertama, murid mungkin menuliskan datang tepat waktu, jangan meribut di kelas, harus memperhatikan guru ketika belajar. Nah, bukanlah guru ketika dalam proses pembelajaran. Nah, kita ganti seperti itu. Setelah terkumpul beberapa kalimat positif, barulah kita jabarkan lagi. Kalimat positif ini kira-kira merujuk kepada nilai-nilai kebajikan
tidak meribut, mematuhi guru di kelas. Jika mematuhi guru di kelas, nilai kebajikan apa yang harus kita terapkan? Dari keenam profil pelajar Pancasila, kira-kira nilai yang mana? Nilai-nilai kebajikannya. Kalau mematuhi artinya apa? Menghormati, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Nah, sudah dapatlah satu keyakinan kelas yang harus kita terapkan. Yang kedua apa? Keyakinan kelas ini tidak harus 10, 3 saja asalkan diterapkan, maka itu akan membuahkan hasil. Jadi keyakinan kelas ini tidak perlu sepanjang-panjangnya. Yang penting maksimal dalam penerapannya. Oke, lanjut Bu. Berikutnya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berarti ini adalah langkah kita sebagai seorang manajer di sekolah ini dalam menyelesaikan masalah murid. Contoh kasusnya seperti ini. Ada seorang siswa yang keluar hanya saat dalam pelajaran misalkan IPS. Contoh guru IPS kita Bu Fira, kita ambil contoh ya. Anak ini bernama Budi. Dia hanya keluar dalam jam pelajaran Bu Fira saja. Masuk Bu Fira, dia izin keluar dalam waktu yang lama. Nah, Bu Fira nanti mengadukan kepada wali kelasnya. Misalkan wali kelasnya Bu Nova. Nah, dikadukanlah kepada Bu Nova. Bu Nova, Mbak anak waktu si Budi. Ini keluar taruh dalam jam pelajaran aku. Asal masuknya izin, lamulu di luar. Apa solusinya Bu Nova? Nah, saya mau minta dulu tanggapan dari Bu Nova. Bagaimana sih Bu Nova menyelesaikan masalah yang seperti itu? Silakan Bu Nova. Terima kasih waktu yang diberikan. Kalau menurut saya kasus yang tadi, ketika seorang siswa merasa tidak nyaman atau tidak boleh dikatakan tidak menyukai satu mata pelajaran atau mungkin tidak menyukai guru atau sikap gurunya, mungkin seperti itu. Tentu yang ketika siswanya dipanggil dan guru mata pelajaran mengadukan hal tersebut kepada wali kelas, saya sebagai wali kelas akan memanggil si Budi dan akan bertanya kepada Budi, apa kira-kira atau apa alasannya Budi tidak pernah masuk pada jam pelajaran Bu Fira. Nah, tentu bertanyanya tidak dengan cara yang intimidasi atau bagaimana. Ya mungkin dengan tadi seperti yang disampaikan yang seorang manajer atau bagaimana dia nyaman ketika memberikan alasan. Jadi alasan yang disampaikan benar-benar jujur. Nah, dari sana mungkin wali kelas dapat mengambil kesimpulan. Mungkin ini masalahnya ketika belajar dengan Bu Fira begini dan segala macam, atau pelajaran IPS-nya yang memang membosankan atau bagaimana, ini kan contoh. Nah, kemudian mungkin setelah dapat kesimpulannya bagaimana, berikan pengertian kepada Budi, yang mau tidak mau, suka tidak suka, yang jelas kita belajar sebagai seorang mau, suka tidak suka, yang jelas kita belajar sebagai seorang siswa bagaimana. Ya, tidak boleh lebih mementingkan satu mata pelajaran dibandingkan yang lain, tidak boleh menyukai satu guru atau bagaimana, yang jelas harus mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian mungkin baru mengkonfirmasi lagi ke guru yang mata pelajarannya dan bagaimana solusinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova. Dari jawaban yang Bu Nova sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah yang diberikan oleh Bu Nova itu sudah mengambil langkah validasi tindakan yang salah. Karena di sana Bu Nova menanyakan alasan mengapa Budi melakukan tidak belajar dalam pelajaran Bu Fira. Nah, namun solusi yang diberikan oleh Bu Nova itu berasal dari Bu Nova sendiri, ya, memberikan solusi kepada murid. Nah, namun sebenarnya inilah gunanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini diperlukan kelihayan kita sebagai seorang guru yang memang dituntut sebagai seorang manajer. Awalnya kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Kita menenangkan anak itu dulu. Ketika kita panggil, kita harus memiliki kalimat-kalimat positif yang membuat anak itu nyaman dan tenang. Contoh kalimatnya seperti ini. Budi,
Budi tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Berarti Budi jawab, tahu Bu. Berarti tahu saja dia berarti sudah paham dengan kesalahan. Benar Budi, membuat kesalahan, semua orang pasti pernah berbuat salah. Karena berbuat kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Dan tidak Budi seorang saja yang pernah melakukan kesalahan di sekolah ini. Masih banyak siswa lain yang melakukan kesalahan. Tapi Ibu yakin Budi punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Dan intinya yang pertama, kita harus membuat anak itu nyaman dan tidak merasa tertekan dalam melakukan kesalahan tersebut. Dan intinya yang pertama, kita harus membuat anak itu nyaman dan tidak merasa tertekan dalam menyelesaikan masalah. Kita tanyakanlah alasan mengapa Budi berbuat kesalahan. Itu berada pada langkah yang kedua, itu memvalidasi tindakan yang salah. Nanti Budi akan mengatakan, oh saya memang betul Bu, saya suka keluar atau izin dalam jam pelajaran Bu Fira. Saya merasa bosan Bu, Ibu tuh ceramah-ceramah sih di dalam kelas tuh Bu. Yang ribut di padian sih Bu. Tuh awak keluar ndak lo nampak di Ibu tuh. Kencang di luar duduk lebu, mencari orang olahraga. Nah, berarti kebutuhan belajar apa yang kurang dari Budi tersebut? Kembali lagi pada pembahasan yang pertama. Kita harus melihat, oh ternyata Budi ini butuh kesenangan. Dia merasa bosan di dalam kelas. Oh ya, berarti ada PR buat kita. Berarti setiap guru harus bisa menciptakan kondisi belajar di dalam kelas yang menyenangkan. Berarti sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Setelah ada validasi tindakan yang salah, kita pun tidak akan menyampaikan secara langsung apa solusinya. Itulah gunanya menanyakan keyakinan. Di awal kita mulai sekolah, keyakinan kelas ini harus dibentuk sebagai acuan kita dalam menyelesaikan masalah. Kira-kira, nanti kita tanyakan, kira-kira Budi, kamu punya keyakinan di dalam kelas yang sudah disepakati dengan gurumu? Punya Bu, jawab. Nah, menurut Budi, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nanti dia akan berpikir, dia masih ingat keyakinan kelas apa? Oh iya, menghargai guru Bu. Sampai dia menjawab menghargai guru saja, otomatis kita sudah menilai, oh anak ini tahu dia berbuat salah, dia sadar pelanggaran apa yang sudah dilakukan. Lalu kita mintakan, menurut Budi, penting gak menghargai guru itu? Nanti dia menjawab lagi, kalau dia sadar pasti dia menjawab penting. Dan dia akan mengemukakan pendapatnya. Baru kita selesaikan masalahnya dengan menanyakan, menurut Budi, apa yang akan Budi lakukan untuk menyelesaikan masalah Budi ini? Berarti solusinya kita mintakan gagasan dari anak itu tersebut, karena dialah yang akan melakukannya. Sama halnya tadi, kontrol dirinya berada pada anak tersebut. Siapapun tidak akan bisa membuka selain dia sendiri. Berarti dia yang harus sadar terlebih dahulu, oh ya saya salah, saya kontrol dirinya berada pada anak tersebut. Siapapun tidak akan bisa membuka selain dia sendiri. Berarti dia yang harus sadar terlebih dahulu, oh ya saya salah, saya akan melakukan ini untuk menyelesaikannya. Jika sudah tumbuh rasa kesadaran dalam dirinya, otomatis dia akan mampu untuk menyelesaikannya. Berarti Budi akan menjawab seperti ini, ya Bu, saya akui saya salah. Saya akan menemui Bu Fira dan akan meminta maaf, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Bagaimana dengan tugas-tugasmu selama ini dengan Bu Fira, Budi? Baik Bu, saya akan menemui Bu Fira. Saya berjanji akan meminta kembali tugas-tugas yang belum lengkap. Saya akan melengkapinya Bu. Saya pun nanti akan melaporkan berapa saja nanti tugas yang sudah saya selesaikan pada Ibu, pada Bu Fira dan pada wali kelas, khususnya kepada Ibu. Sampai di sana berarti masalah kita sudah terpecahkan karena berasal dari dirinya sendiri. Nah, itulah manfaat dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan nantinya akan bertujuan mewujudkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Bertanggung jawab dengan cara apa? Betul tidak?
yang pelanggaran itu sudah diselesaikannya. Setelah pemaparan materi tadi, nah sama-sama kita merefleksikan diri, apakah kita sudah menjadi manajer untuk kelas kita khususnya dan umumnya di sekolah ini, kita sebagai guru. Nah, apakah kita sudah menjadi manajer? Awal-awalnya mungkin sebelum saya mendapatkan materi ini, wah saya bercermin, wah ternyata waktu sebelum mempelajari ini posisi saya masih penghukum, karena saya masih menyuruh anak-anak lari di lapangan. Itu kenyataan, Bu. Saya masih menyuruh anak-anak lari di lapangan ketika terlambat 5 menit ke dalam kelas. 5 menit 5 kelilingnya, larinya. Awalnya seperti itu. Namun setelah mendapatkan materi yang ini, saya tidak melakukannya lagi. Makanya ada pesan dalam tanda kutip ketika kita menyuruh anak sholat berjamaah, ada pesan yang saya sampaikan, jangan pernah bawa kayu. Awalnya dulu saya bawa kayu. Setelah itu nampak guru-guru yang lain, teman-teman kita, saya katakan jangan bawa kayu. Bawa mana nampaknya, nah seperti itu. Berarti ada pesan tersendiri. Kita munculkanlah cara-cara yang positif untuk menyadarkan anak ini. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, itulah refleksi. Enggak, itu kita menjadi cerminan. Kita menyampaikan hal-hal yang betul-betul kita lakukan. Nah, kita merefleksikan diri. Oke, kemarin kita bawa kayu, besok kita enggak lagi. Nah, sebenarnya banyak Bapak Ibu yang harus kita kupas, mulai dari kelas dan sekolah kita. Hari ini kita membuat keyakinan kelas, besok kita akan membuat keyakinan sekolah untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Intinya apa? Kita sadar dulu dengan tanggung jawab kita paham peran kita sebagai guru, insya Allah anak-anak kita akan menjadi siswa yang bertanggung jawab seperti guru-gurunya. Ingat Bapak Ibu, kita adalah teladan bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak tanggapan salah satu murid tentang penerapan budaya positif di sekolah. Atau perilaku yang baik atau yang bermanfaat yang ada di sekolah. Nah, dari penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita, apakah menurut Cika itu sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut Cika pribadi ya Bu, ada beberapa budaya positif itu yang berjalan dengan baik, dengan lancar. Ada juga beberapa yang mungkin sedikit terganggu ya. Nah, kita urut mulai dari pertama, contohnya pembiasaan 5S yang ada di sekolah ini. Kita mulai dari awal masuk sekolah, menurut kita itu sudah diterapkan dengan komitmen yang bagus. Kalau dari guru-gurunya, setiap Cika datang ke sekolah pagi hari gitu Bu, pasti ada sekitar 1 atau 2 guru yang menunggu kami di gerbang untuk saling bersalam, bersenyum gitu. Guru-guru juga seperti itu. Jadi menurut Cika itu tuh sudah terlaksana dengan baik, tergantung orangnya lagi. Selain 5S tadi, apalagi yang menurut Cika budaya positif di sekolah? Mungkin
kegiatan Jumat Berkah ya Bu. Kayak Jumat Berkah tuh saling berbagi gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin tidak dapat jajan atau jajannya tertinggal gitu, kurang jajan, bisa mendapatkan manfaat gitu. Perut kan jadi kenyang karena dapat berkah gitu dari sekolah. Jadi apa yang telah kami berikan kembali lagi sama kami. Lalu jika mendapat Jumat berbagi, Pernah. bagaimana rasanya? Senang Bu. Jadi kalau kami tuh dapat Jumat Berkah di apa tuh, jadinya kita nggak perlu jajan lagi Bu, soalnya kan udah dapat nasi sama ayam kan, jadi udah kenyang. Paling kalau misalnya nggak bawa air, kami beli air gitu kalau yang dapat Jumat Berkah. Wow, berbagi sudah kegiatan selain berbagi yang menurut kita yang sangat bermakna untuk siswa. Muhadarah, terus sama Minang Day, upacara bendera, juga ada Indonesia Day. Hampir semua kegiatan yang ada di sekolah ini tuh bermanfaat buat, tergantung kita ngambilnya gimana. Tapi semuanya tuh banyak manfaatnya. Terus ini di sekolah kita kan ada mengenai dari pemerintah juga untuk mental takfis. Lalu jika udah tamat, udah tamat apa ya? Sudah takfis. Waktu kemarin itu Buati pernah nanya kan ke Cika, Cika nggak ikut Cika. Terus Cika bilang Cika waktu SD udah pernah ikut sekali Bu, jus 30, terus nggak ada peningkatan. Jadi Cika nggak ada ikut yang lain. Tapi yang di SD. Menurut Cika, ini kita masuk dalam disiplin positif contohnya ya. Bagaimana sih menurut Cika tentang keyakinan masih ada di kelas ini? Keyakinan pada kelas Bikin kayak gitu peraturan apa ya? Oh, di kelas kami itu peraturan ada Bu, kayak budaya 5S, terus say sorry, thank you, terima kasih, maaf gitu, tolong juga bisa ada. Ketika ada yang melanggar atau berbuat kesalahan di dalam kelas, misalnya teman Cika. Nah, Cika pernah melihat bagaimana guru tersebut dalam melakukan pemecatan kesalahan. Guru wali kelas atau guru Boleh siapa saja yang masuk. kalau ada yang berbuat kesalahan gitu sih Bu, rata-rata di kelas Cika jarang gitu kan bikin kesalahan gitu. Cuman kalau ada bikin kesalahan tentu ditegur sama gurunya Bu. Terus nanti diberikan nasihat kalau misalnya nggak boleh seperti itu. Misalnya ketika kami diberi latihan gitu sama gurunya Bu, ketika kami udah selesai itu kan beberapa ada yang ngobrol, ada yang berisik, jadi kayak mengganggu kelas sebelah gitu Bu. Nah nanti guru yang sedang mengajar tuh bilang tolong jangan berisik, di samping nanti ada yang belajar, nanti terganggu, tolong hargai teman kalian yang sedang mengerjakan tugasnya. Jadi nanti kami kalau udah kayak gitu kami diam atau mungkin lanjut belajar lagi gitu. Tidak pernahkah ada teriakan dari gurunya dengan Belum, enggak. Ya. terus itu udah perasaan bagaimana harapan kita ke depannya untuk kegiatan kebiasaan dia positif yang di sekolah ke depannya 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Harapan Cika semoga pelaksanaan budaya positif di sekolah ini dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Terus teman-teman yang menjadi peserta ataupun pelaksana di dalam pelaksanaan budaya positif ini dapat mengambil hikmah-hikmahnya yang terkandung dalam setiap budaya positif yang terlaksanakan. Misal mungkin menjadi orang yang lebih disiplin, ramah, kemudian tidak membuang sampah sembarangan dan tidak telat gitu. Ya, lagi diterapkan. Soalnya sekarang ini masih banyak yang belum kurang menerapkan gitu Bu. Tapi kalau diberi pengarahan sudah ada, cuman kurang menerapkan. Sekarang teman-teman yang lain tuh kesadarannya tuh bisa meningkat dengan seiringnya berkembangnya budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih ya.
Mari kita lihat penyelesaian masalah pada kasus yang pertama. Bu Fira adalah guru IPS yang mengajar di kelas Meska. Setiap belajar dengan Bu Fira, selalu saja ada alasannya untuk izin keluar kelas. Hal yang membuat Bu Fira kesal adalah ketika Meska berlama-lama di luar kelas. Tidak terima dengan sikap Meska, Bu Fira pun mengadukan perilaku Meska tersebut kepada wali kelasnya, yaitu Bu Lina. Tadi Ibu mendapat laporan dari Bu Fira bahwasanya Meska sering izin keluar dan itu pun dalam waktu yang lama. Apa betul seperti itu? Betul, Bu. Sudah berapa sering Meska melakukannya? Meska melakukannya sudah sering, Bu. Menurut Meska, apakah perilaku tersebut dibenarkan? Tidak, Bu. Meska mengakui apa yang Meska lakukan adalah kesalahan, Bu. Baik, Meska, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena dari kesalahan itu suatu yang manusia. Tapi apakah Meska mau memperbaikinya? Meska mau, Bu. Sebelumnya Ibu mau tahu kenapa Meska sering keluar dalam jam pelajaran? Meska merasa bosan, Bu, apalagi belajarnya pada waktu siang. Saat Bu Fira menjelaskan, Meska merasa bosan, Bu. Lalu Meska memutuskan untuk keluar, Bu. Oh, begitu. Jadi Meska mencari kesenangan di luar. Iya, Bu. Menurut Meska, apakah perilaku tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak sesuai, Bu. Keyakinan kelas apa yang Meska lakukan? Menghormati dan menghargai guru. Menurut Meska, tentunya kita menghargai guru. Penting, Bu, karena guru telah mengajarkan kita dengan ilmu. Betul, Meska. Menghargai guru itu penting, apalagi dalam proses pembelajaran, karena akan memudahkan Meska dalam mengenal pelajaran. Kalau Meska suka gurunya, otomatis pelajarannya juga gampang untuk diserap. Terus apa yang akan Meska lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Meska berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lalu Meska akan menemui Bu Fira dan minta maaf. Dia akan tidak akan mengulangi kesalahan yang Meska lakukan. Terima kasih atas perbaikan yang akan Meska lakukan. Ibu juga akan membicarakan hal ini dengan Bu Fira agar Bu Fira bisa memperbaiki cara mengajarnya di dalam kelas sehingga Meska dan kawan-kawan pun dapat belajar lebih baik. Terima kasih, Meska. Silakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha Gumandalatan dari kelas 97. Saya merasa lega karena masalah yang saya hadapi telah diselesaikan oleh wali kelas saya dengan baik. Saya merasa senang telah didengar dengan baik oleh Bu Lina. Kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, Cynthia memakai sepatu berbis putih ke sekolah. Ya, apakah Cynthia tahu kenapa Ibu panggil? Tahu, Bu. Kenapa kamu bisa? Karena Cynthia melanggar peraturan sekolah, Bu. Tenangkan diri Cynthia dulu, karena berbuat salah itu adalah sesuatu yang manusiawi. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Dan Cynthia bukan satu-satunya anak di sekolah ini yang melakukan kesalahan. Dan Ibu yakin Cynthia pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Ya, maaf, Bu, hari ini saya terpaksa memakai sepatu yang ada bis putihnya, Bu. Karena sepatu yang hitam yang biasa saya pakai sempit, Bu, sehingga ketika saya memakainya kaki saya terluka, Bu. Oke, apakah menurut Cynthia tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati? Belum, Bu. Kesepakatan kelas apa yang telah Cynthia lakukan? Disiplin. Oke, apakah Cynthia mau memperbaikinya? Mau, Bu. Menurut Cynthia, bagaimana cara Cynthia untuk memperbaiki kesalahan? Kalau untuk membeli sepatu baru biar orang tua Cynthia tidak ada, Bu. Bagaimana kalau Cynthia hitamkan lagi dengan sepatu yang ada bis putihnya menggunakan cat sisa kanvas yang Cynthia pakai untuk melukis. Oke, baik, itu gagasan yang bagus. Kapan mulai Cynthia cek? Besok, Bu. Oke, terima kasih. Besok silakan Cynthia datang
tapi menggunakan strategi yang sudah diisi. Oke, sekarang silakan Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Putri Resma. Saya berasal dari kelas 97. Saya merasa lega karena telah mengakui perbuatan yang saya lakukan. Solusi yang saya beri pun diterima sebagai restitusi kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.